Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi. Oke. Ketua kelasnya Mas Faiz ya? Ayo Mas Faiz dipimpin doa terlebih dahulu. Belum membuat pelajaran. Marilah kita membaca doa. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Zaidatul Awaliyah Hadir. Muhammad Habib Salmanul Farisi Hadir. Ahmad Al-Faizin Sani Hadir. ya, dia semua. Selanjutnya silakan alat tulisnya disiapkan. Sudah? Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan merecall materi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba masih ingat apa sudah lupa? Apa bedanya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi? Yang bisa angkat tangan. Ayo, pencernaan mekanik dulu. Apa itu pencernaan mekanik? Ayo, Bu. Ayo, Mas Faiz. Pencernaan mekanik adalah proses penguraian fisik makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Ya, betul. Yang pencernaan kimiawi? Ya, silakan. Pencernaan kimiawi adalah proses penyaluran zat kimia pada makanan yang melibatkan enzim. Ya, jawabannya masih kurang benar ya. Yang benar adalah proses penguraian, bukan proses penyaluran. Proses penguraian zat kimia pada makanan yang melibatkan enzim. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gangguan pencernaan beserta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, nanti di akhir pembelajaran sama seperti sebelumnya, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan kuis. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini, kuisnya akan Ibu sajikan dalam bentuk permainan. Jadi silakan pembelajaran pada hari ini diikuti dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalian bisa menjawab kuis yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang gangguan pencernaan pada manusia. Silakan kalian amati dan temukan nanti permasalahan apa yang terdapat pada video yang Ibu tampilkan. Yang nggak kelihatan bisa merapat. Pertama, ini video yang kedua. Silakan diamati dan kalian temukan permasalahan yang terdapat pada video ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat kedua video tersebut? Apa Mas Faiz? Orang yang pertama mengalami gangguan saat buang air besar. Kenapa gangguannya? Susah buang air besar. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Mas Salman? Orang dalam video kedua mengalami diare. Ya, mengalami diare. Kira-kira jika hal tersebut terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada toko yang mengalami gangguan pencernaan? Akan semakin parah. Apanya yang akan semakin parah? Gangguan? Gangguan. Ya, gangguan pencernaannya akan semakin parah. Bu, Ya, bagaimana solusinya untuk mengatasi? bagaimana solusinya? Oke, pertanyaannya ditampung dulu. Bu, selain sembelit dan diare, apa gangguan yang mereka derita? Oke, pertanyaannya bagus. Ibu tampung dulu pertanyaannya. Kalian akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu jawaban
dari pertanyaan Mas Faiz dan Mas Salman tadi. Kalian bisa mencari jawabannya di buku paket IPA kalian. Selain itu kalian juga bisa mencari di internet menggunakan Android kalian. Nah, ini Ibu berikan lembar kegiatan peserta didik. Silakan nanti informasi yang kalian dapatkan dituliskan di lembar kegiatan peserta didik. Sebelum kalian mencari informasi, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di situ sudah ada panduannya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kalian menganalisis dulu pertanyaannya. Kalau sudah dipahami pertanyaannya seperti apa, baru dicari informasi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada di situ. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuangkan hasil dari penyelidikan kalian tadi dalam bentuk poster sederhana di kertas buffalo ini. Disilakan menggambar poster dari hasil penyelidikan tadi. Setelah ini Ibu akan tuliskan kriteria poster yang baik. Untuk kriteria poster yang baik, bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah dipaham, silakan mulai membuat posternya. Selesai membuat poster, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan poster yang kalian buat. Nanti siapa saja yang mau mempresentasikan poster yang telah dibuat akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Selesai? Sudah. Ayo sekarang siapa yang mau mempresentasikan posternya? Saya. Ya, Mas Faiz, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Talwain Sani. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang saya buat. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sebentar, jangan kembali ke tempat dulu. Dari presentasinya Mas Faiz tadi ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Iya Mbak Lia. Kenapa obat untuk mengatasi diare dengan menggunakan perasan kunyit? Ayo Mas Faiz dijawab. Kenapa Mas? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu bisa kembali ke tempat. Akan Ibu jelaskan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi berdasarkan video yang Ibu tunjukkan tadi, di video pertama tokohnya mengalami gangguan pencernaan apa? Sembelit. Sembelit. Kalau di video kedua, Diare. diare. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faiz ya, kalau solusi untuk mengatasi sembelit adalah dengan Menambah asupan serat, memenuhi kebutuhan air harian, rutin olahraga. Oke, kalau yang diare, Rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang steril, memenuhi kebutuhan air harian. nah yang disebutkan Mas Faiz tadi itu adalah upaya untuk mencegah. Kalau solusi pertama saat kita mengalami gangguan pencernaan sembelit adalah dengan meminum Vegeta bisa atau obat lain yang bisa mengatasi. Sembelit. Kalau solusi yang pertama dilakukan saat kita diare itu bisa dengan meminum obat anti diare, atau kalau tidak ada bisa membuat air perasan kunyit. Jadi sebenarnya gangguan pencernaan itu ada banyak, tapi yang umum kita jumpai itu adalah sembelit dan diare. Selain sembelit dan diare itu juga ada penyakit parotitis atau gondong, terus ada MAH, ada tukak lambung, ada banyak. Tapi dalam pertemuan kali ini kita memperdalam tentang gangguan pencernaan sembelit dan diare.
Nah, gangguan pencernaan sembelit itu tadi terjadi karena penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan. nah, betul. Jadi sembelit itu disebabkan oleh penyerapan air pada usus besar terjadi secara berlebihan. Seperti yang Ibu jelaskan dulu di fungsi organ pencernaan usus besar ya. Usus besar itu berfungsi menyerap air. Jadi saat makanan itu sampai di usus besar, penyerapan air terjadi secara berlebihan sehingga feses yang kita keluarkan itu padat dan keras. Bahkan biasanya bentuknya itu menyerupai usus besar. Itu tadi sembelit. Kalau diare itu terjadi karena terganggunya penyerapan air pada usus besar. Di dalam usus besar itu air kadang tidak bisa diserap sehingga feses yang kita keluarkan. Itu tadi penjelasan tentang sembelit. Kalau gangguan pencernaan diare itu terjadi karena terganggunya penyerapan air pada usus besar. Jadi pada usus besar itu air hanya diserap sedikit jumlahnya. Kadang di usus besar itu tidak terjadi penyerapan air sama sekali sehingga feses yang kita keluarkan itu sangat encer. Itu yang dinamakan diare. Nah, untuk solusi pertama yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami diare, yang pertama adalah minum obat anti diare, dan yang kedua kita bisa meminum air perasan kunyit. Nah, tadi Mbak Lia bertanya, kenapa kok air perasan kunyit itu digunakan untuk mengobati diare? Nah, jawabannya, jadi kunyit itu mempunyai senyawa kurkumin. Nah, senyawa kurkumin itu bersifat antibakteri, kemudian anti radang. Nah, salah satu penyebab diare itu adalah karena adanya bakteri. Jadi, ketika kita mengonsumsi air perasan kunyit, kandungan yang ada dalam air perasan kunyit tersebut bisa membunuh bakteri yang ada pada usus besar sehingga penyerapan air akan terjadi secara optimal atau secara normal. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu minta poster kalian dikumpulkan, nanti akan Ibu nilai dan satu poster terbaik akan Ibu tempelkan di mading sekolah. Seperti yang sudah Ibu katakan di awal tadi, di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan kuis. Nah, untuk kuisnya ini Ibu kemas dalam bentuk game. Jadi nanti siapa yang mengerjakan paling cepat, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah. Nah, cara untuk mengerjakan kuisnya silakan masuk di Google Chrome. Sudah? Sudah. Terus ketik kuisis. Sudah? Nah, di situ ada kolom yang tulisannya masukkan kode permainan. Ada ya? Ada. Untuk kode permainannya silakan dimasukkan. Kodenya 1322 7600. Kalau sudah, silakan diklik mulai permainan dan bisa mulai dikerjakan soal-soalnya. Silakan dikerjakan secara individu dan dikerjakan secara jujur. Sudah selesai, Bu? Ya, ayo yang lain segera menyusul. Sudah semua ya? Sudah. Nah, seperti janji Ibu di awal tadi, Ibu akan memberikan hadiah kepada siswa yang mau presentasi ke depan. Nah, ini ada hadiah untuk Mas Faiz. Diterima ya, Mas? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sama seperti pertemuan sebelumnya, tugasnya Ibu meminta kalian untuk meresum atau merangkum materi pembelajaran hari ini dan ditulis tangan di buku tulis. Waktu pengumpulannya adalah di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Silakan untuk mengakhiri pembelajaran ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA di hari-hari berikutnya. Ibu mohon maaf apabila dalam kata maupun tindakan ada salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.